warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara talk show edukasi dan informasi kesehatan terkait dengan tema hari ini, peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Nah, hari ini sudah bersama saya dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Nyariman Esos MM. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Perikanan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah baik ya Pak. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Lamijan SP. Beliau selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang terkait dengan stunting yang menjadi program prioritas nasional nih Pak. Mungkin ulun ke Bapak Nyariman dulu ya Pak ya. Nah, kita semua ingin tahu Pak, bagaimana sih peran Dinas Perikanan sejauh ini dalam upaya percepatan penurunan stunting Pak? Begini, sebagai upaya pemerintah, memang saat ini itu stunting itu sangat mendapat perhatian khusus dari pemerintah kita, tak terlepas dengan Dinas Perikanan ini. Jadi peran Dinas Perikanan dalam upaya penanganan, pencegahan dan penurunan stunting. Jadi upaya langkah awal yang kita lakukan dengan beredukasi, memberikan supaya paling tidak anak-anak kita itu terbiasa untuk gemar makan ikan. Gemar makan ikan di sini itu bisa kita tunjukkan dengan berbagai bentuk makanan tambahan, baik itu kita laksanakan di kegiatan posyandu ataupun di tempat untuk permainan anak itu di pendidikan PAUD ataupun nanti itu di ruang keluarga masing-masing. Mungkin sebagai itu bentuk gemar makan ikan inilah sebagai langkah awal kita. Coba paling tidak itu sebagai pemenuhan gizi kepada anak-anak kita supaya percepatan pertumbuhan dari kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak kita itu jangan sampai mengalami keterlambatan. Mungkin sebagai edukasilah itu yang kita terapkan dari peran Dinas Perikanan ini. Oke baik, jadi kita semua memang tahu bahwa ikan ini mengandung banyak protein ya Pak ya. Nah ini Pak, bentuk gemar makan kegiatan atau program gemar makan ikan ini apakah berbentuk pemberian makanan tambahan atau edukasi kepada keluarga Pak? Langkah yang kami laksanakan itu ada dua-duanya. Oh, keduanya. Itu dari pemberian makanan tambahan dan untuk kegiatan keseharian yang ada di rumah tangga masing-masing. Karena kalau kita hanya memberikan masukan dalam segi pemberian makanan tambahan itu cukupnya sangat terbatas sekali, karena yang lebih intensif untuk memberikan suatu nutrisi kepada anak kita adalah di ruang keluarga masing-masing. Baik, ternyata selain diberikan PMT juga diberikan edukasi ya Pak ya? Di rumah tangga keluarga masing-masing yang memiliki anak balita tersebut. Oke, nah kemudian nih Pak, apakah ada inovasi kegiatan atau program di Dinas Bapak sendiri khususnya? Untuk inovasi program Dinas Perikanan memang ada. Jadi kami Dinas Perikanan karena selaku dinas yang berkontribusi langsung ke masyarakat kita, paling tidak itu Dinas Perikanan itu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat kita melalui 3 bidang. Kami di Dinas Perikanan ada 3 bidang. Pertama itu bidang tangkap, 2 bidang budidaya, dan 3 bidang P2HP. Semua itu berkontribusi, paling tidak itu hasil yang didapatkan terutama dari petani nelayan kita bisa meningkat
dan hasil budidaya pun ibaratnya bisa meningkat, dan pada dasarnya itu nanti hasil itu bisa diolah, dikemas dan dipasarkan, itu paling tidak itu bisa menambah nilai tambah penghasilan keluarga dan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oke, jadi ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan ekonomi untuk kesejahteraan keluarga ya Pak ya? Memang pada prinsipnya dinas kami itu di samping kita adalah untuk penanganan stunting, pada prinsipnya kita adalah untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Baik. Nah, kemudian Pak, apakah sejauh ini sudah ada kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya Pak? Kami di sini, jadi untuk kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya sudah terjalin baik, karena di setiap kegiatan kami memang kami melibatkan dinas-dinas yang lain, terutama dengan dinas PUPR, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas perhubungan, dan dinas Satpol PP dan Damkar. Itu kami sudah melaksanakan kegiatan untuk bekerja sama dengan dinas perikanan. Oke, baik. Saya beralih ke Bapak Lamijan terlebih dahulu. Nah, Bapak, setelah beberapa kegiatan dari Dinas Perikanan tadi, nah kami juga ingin dengar nih, gimana sih kegiatan-kegiatan terkait program penurunan stunting di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sendiri, Pak? Silakan. Terima kasih. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentunya juga sangat-sangat mendukung untuk pencegahan dan penguntasan stunting khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga diharapkan generasi Tanah Bumbu ini nantinya akan menjadi generasi yang sehat, generasi yang cerdas, generasi yang aktif dan produktif untuk menuju Tanah Bumbu menjadi Serambi Madinah. Kemudian ini juga selaras dengan visi misi Bapak Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ada beberapa program kegiatan yang kami lakukan, kami laksanakan di dinas kami, yaitu pertama program penyediaan sarana pertanian. Ini berkaitan dengan pemanfaatan pekarangan atau pekarangan pangan lestari, yaitu P2R. Ini dimaksudkan untuk memberdayakan petani khususnya agar mereka mau memanfaatkan pekarangannya. Kalaupun lahannya sempit, tanaman hortikultura ini bisa dilakukan, bisa dikembangkan, baik itu di lahan terbuka ataupun di polybag dan di hidroponik, bisa dilakukan itu. Kemudian ada dua manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan ini. Pertama tentunya pemenuhan gizi keluarga. Yang kedua adalah dengan adanya pengembangan tanaman hortikultura melalui pemanfaatan lahan pekarangan, ini juga akan menekan pengeluaran ekonomi keluarga yang pada akhirnya akan menjadikan sebagai penghasilan tambahan. Kemudian yang kedua, program kegiatan yang kami laksanakan adalah program kegiatan terkait dengan diversifikasi makanan. Untuk menuju ketahanan pangan, dalam hal ini adalah mempromosikan bahwa tanaman yang dihasilkan dari tanaman lokal ini juga baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, karena kita jangan sampai tergantungan terhadap kebutuhan makanan pokok yaitu beras. Karena apa? Program diversifikasi makanan ini diarahkan juga untuk menjadikan komoditas pangan, komoditas hortikultura ini yang ada di pekarangan ini akan semakin dimanfaatkan. Ada ubi, ya kan, baik itu ubi singkong atau ubi jalan, ini juga sebagai sumber karbohidrat. Kemudian juga ada tanaman sayuran, ini juga sebagai sumber vitamin. Nah, inilah yang kami lakukan, dan ini juga sudah dilakukan oleh kecamatan dalam bentuk lomba
B2SA, yaitu promosi makanan B2SA beragam, ya, bergizi, seimbang dan aman. Ini kami lakukan untuk semakin mengenalkan makanan lokal kepada masyarakat kita, dan ini juga akan kami terus lakukan. Karena apa? Ini diimplementasikan dalam bentuk lomba-lomba. Jadi dalam bentuk lomba-lomba yang diikuti oleh masing-masing kecamatan, dan alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan predikat juara 1 lomba B2SA tingkat provinsi. Nah itu, jadi sebagai pemenangnya adalah Posyandu Desa Trimartani Kecamatan Sungai Lumban. Mereka pemenangnya untuk tingkat provinsi. Tapi kegiatan seperti ini untuk semakin mengenalkan kepada masyarakat terhadap konsumsi makanan lokal, ini kami lakukan setiap tahun, baik itu tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Tingkat kabupaten untuk mempersiapkan lomba tingkat provinsi. Tingkat kabupaten kemarin kami sudah laksanakan, dan untuk tahun 2024 kami akan mengikuti lomba tingkat provinsi. Prestasi yang kita dapat ini juga tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk SKP terkait, kemudian petunjuk dan arahan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, kemudian pengurusnya, dan juga tidak lepas dari bimbingan Ibu Penggerak PKK Kecamatan dan teman-teman sebagai petugas di lapangan, baik itu teman-teman di lingkup pertanian ataupun lingkup SKPD lainnya. Itu. Wah, menarik sekali ya Pak ya, apalagi dengan prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan di tingkat provinsi ya Pak ya. Kemudian siapa sih sasaran dari kegiatan ini Pak? Kegiatan B2SA tadi ya, menarik sekali. Jadi kegiatan B2SA ini secara umum ya, secara umum ini kepada masyarakat kita secara umum, yaitu untuk mengenalkan program B2SA untuk mengenalkan makanan lokal. Tetapi karena ini adalah makanan yang tentunya bisa menghasilkan protein dan vitamin yang baik ya, dengan gizi yang seimbang, dengan gizi yang beragam dan aman, ini juga tentunya akan membantu ya, membantu anak-anak kita terhindar dari stunting ya, terhindar dari stunting. Nah, bagi anak-anak kita yang dalam posisi stunting, nah ini tentunya mudah-mudahan akan mengentas dari posisi stunting begitu. Oke, baik Pak. Jadi sasarannya memang anak-anak yang stunting yang ada di Desa Lokus ya Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk kegiatan inovasi ini selain B2SA ada yang lain nggak Pak dari Dinas Bapak? Untuk inovasi kami di perubahan 2023 ini, kami punya inovasi yaitu Gema Lursan, disingkat dengan Gema Lursan. Gema Lursan ini adalah sebuah inovasi untuk menggerakkan ya, untuk menggerakkan khususnya adalah anak-anak stunting dan pada umumnya adalah anak-anak untuk menghindarkan dari stunting, yaitu Gema gerakan makan telur rebus dan pisang. Ini kami lakukan setiap bulan sekali. Telur sebanyak 2 biji, kemudian pisang dan air mineral yang kami berikan. Tetapi ini sebuah gerakan, Bu. Jadi ini adalah sebuah gerakan yang nantinya mudah-mudahan timbul semacam pemahaman bahwa anak-anak stunting kita ini perlu dengan asupan yang baik, asupan makanan yang baik, dan tentunya mempunyai nilai gizi yang baik, kemudian nilai protein dan vitamin yang baik. Ini kami arahkan kepada anak-anak di lokus stunting yang kita ada sekitar 26 lokus ya. Ini nanti akan kami lakukan dengan gerakan Gemar Lursan. Nah, ini sebuah inovasi kami.
Gemalur sang gemar makan telur dan Rebus dan pisang. telur rebus dan pisang. Iya. Ya, selain ikan tadi yang mengandung protein yang tinggi, telur ini juga mengandung Iya. protein yang tinggi Iya. untuk menghindarkan anak-anak dari stunting ya Pak ya. Nah, saya beralih dulu ke Bapak siapa? Bapak Nyariman. Siap. Tadi Pak, ada 3 bidang di perikanan yang masing-masingnya punya intervensi. Nah, ini bentuk intervensi atau bantuan kepada masyarakatnya ini seperti apa Pak? Begini, kalau untuk bidang yang ada di Dinas Perikanan itu memang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Saat ini itu dari bidang itu, terutama ini bidang P2HP dulu, itu di sini di sana melaksanakan semacam sosialisasi mengenai gemar makan ikan, itu terutama kepada kader posyandu, karena kader posyandu inilah yang secara tidak langsung dia langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat yang paling di depan. Terus ini juga itu ada beberapa kecamatan yang sudah dijadwalkan di tahun 2023 ini dan sudah kita laksanakan, karena kecamatan kita di Kabupaten Luwu ada 12 kecamatan. Jadi untuk perubahan di tahun 2023 ini kita rencanakan itu yang secara langsung kita melatih kader-kader dulu itu adalah untuk di Kecamatan Muntewe, Teluk Kepayang, dan desanya Tegal Sari, Mangkalawi, dan Sungai Lokan. Itu adalah bentuk daripada pelatihan kader posyandu yang ada di masing-masing posyandu tersebut. Terus di sini untuk tahun 2024 mendatang, jadi kami pun akan berpindah lagi ke kecamatan yang lain. Itu sama juga. Nanti di setiap TK pembina kita akan melaksanakan semacam sosialisasi, sekaligus juga pemberian makanan tambahan situ, supaya paling tidak itu bisa menyentuh langsung ke masyarakat yang kami laksanakan dengan dinas kami. Menutup yang dapat melaksanakan. Oke, baik Pak. Kemudian terkait dengan kerjasama dengan lintas sektor, lintas SKPD yang Bapak sebutkan tadi, kemudian dengan Dinas Perhubungan, Dinas PU, itu seperti apa ya Pak bentuk kerjasamanya? Kerjasama yang saat ini kita laksanakan sudah berjalan maksimal, terutama dengan Dinas Disdagri. Itu berkaitan dengan BP POM segala, karena setiap pembudidaya itu harus kita daftarkan supaya paling tidak itu hasil daripada UMKM kita itu bisa terdaftar di BP POM, bahwasannya itu hasil tersebut itu layak untuk dikonsumsi, dan barang produksi itu memang barang sertifikat halal dan mengandung gizi dan nutrisi yang terpenuhi di situ. Terus dengan Dinas PUPR itu penyedia mengenai sarana dan prasarana untuk fasilitas penghubung berupa jalan. Misalnya jalan usaha untuk ke tambang, irigasi tambang, kita bekerja sama dengan Dinas PU. Terus dengan Dinas Perhubungan itu kita ada pelabuhan, itu menjadi kewenangan provinsi, tapi kalau dibangun pelabuhan itu kewenangan Dinas Perhubungan, tapi tetap nelayan kita memanfaatkan tersebut untuk sandar kapal untuk meningkatkan hasil tangkapan dari laut tersebut. Itu adalah kerjasama dengan lintas sektoral dan SKPD lain. Oke, jadi sejauh ini memang kerjasama yang erat sudah terjalin ya Pak dengan banyak SKPD lainnya? Jadi selama ini sudah terjalin dengan baik dan maksimal. Yang pasti semua itu kita ada garis koordinasi masing-masing SKPD. Jadi paling tadi itu kerjasama inilah untuk memperlancar daripada kegiatan kami, terutama untuk pemasaran hasil produksi tangkapan ikan dan hasil daripada produk UMKM kita yang ada di masing-masing desa. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Bapak Lamijan terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan Dinas atau SKPD lain, Pak. Seperti apa? Ya,
Terima kasih. Jadi kami dalam melakukan program kegiatan tentunya tidak sendiri, ya, tidak sendiri. Di sana kami bersama dengan dinas-dinas yang lain dan kami juga menekankan kepada personil kami yang ada di lapangan untuk respon terhadap tugas-tugas dalam pencegahan dan penurunan stunting. Dinas ini BP3A P2KB ya, ini juga termasuk ya, termasuk kami bersama-sama dengan dinas ini untuk melakukan kunjungan ke lapangan terkait dengan pembinaan posyandu, kemudian terkait dengan pemanfaatan lahan perkarangan yang ada di kami, juga dengan dinas yang lain, dengan dinas kesehatan. Terkait dengan ini, kami kan sedang melakukan kegiatan monitoring di lapangan terkait dengan anak-anak stunting. Ini kami erat sekali berkomunikasi dengan mereka agar apa yang kita lakukan di lapangan terkait dengan pencegahan dan penurunan anak-anak stunting ini juga nantinya akan menjadikan anak-anak yang sebelumnya dalam posisi stunting ini, setelah kita lakukan pembinaan bersama ini, mengentas dari posisi stunting, ya kan, baik itu tinggi badannya ataupun berat badannya ternyata sudah melampaui daripada kondisi tidak normal. Nah, sekarang sudah banyak berada pada kondisi yang normal. Ini yang diantara yang kami lakukan bersama dengan dinas terkait itu. Baik, jadi berdasarkan dengan intervensi yang sudah dilakukan dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian kerjasama dengan dinas lainnya, memang sudah membuahkan hasil ya Pak ya. Dibuktikan dengan anak-anak yang tinggi badannya sudah meningkat, kemudian status gizinya yang menjadi lebih baik ya Pak ya. Ya. Baik, mungkin itu terakhir Pak, karena kita terbatas dengan waktu. Mungkin yang terakhir ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat ini untuk sama-sama kita mencegah stunting. Silahkan mungkin dari Bapak Lamijan terlebih dahulu. Terima kasih. Pesan untuk masyarakat tentunya khususnya adalah masyarakat petani ya, di dalam kegiatan pertanian ini ada beberapa program kegiatan yang diarahkan kepada kepentingan masyarakat petani khususnya. Nah, pesan kami adalah ayo kita manfaatkan lahan, kalaupun itu sempit, untuk memberdayakan lahan kita sebagai sumber protein dan vitamin bagi keluarga, dan nantinya akan menambah penghasilan bagi keluarga. Kemudian bagi yang peternak, ayo kita biasakan untuk beternak dengan baik sehingga dari hasil peternakan itu juga bisa menjadikan nilai tambah vitamin dan protein serta mengurangi daripada belanja rumah tangga, karena di situ banyak dihasilkan kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi petani khususnya, apakah mereka pekebun, peternak, tanaman pangan dan hortikultura. Mereka kami berharap ayo kita sama-sama bergerak untuk menjadikan ekonomi kita semakin bergeliat. Baik, luar biasa sekali. Yang terakhir Bapak Nyariman menyampaikan pesan-pesan dari Dinas Perikanan ini Pak. Terima kasih. Jadi pesan kami melalui workshop ini, jadi harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, itu harapan kami baik itu yang bermata pencaharian nelayan, baik nelayan tangkap atau nelayan budidaya. Jadi harapan kami di sini itu tolong budayakan gemar makan ikan, dan kita itu jangan gengsi untuk mengkonsumsi produk dalam negeri, produk di Tanah Bumbu ini, karena produk Tanah Bumbu inilah yang banyak mengandung nutrisi dan vitamin dan sangat diperlukan oleh anak-anak ke depannya. Coba yang paling tidak itu bisa menciptakan generasi yang cerdas, unggul, dan paling tidak itu sebagai generasi masa depan yang bisa memberikan harapan untuk kita semuanya, khususnya untuk Kabupaten Tanah Bumbu menuju Serambi Madinah.
Baik, itu tadi hasil diskusi kita siang hari ini luar biasa sekali, sangat menarik. Bapak, terima kasih. Pak Nyariman, terima kasih. Pak Lamijan telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama siang ini terkait stunting. Itu tadi adalah ngobrol kita, bincang kita terkait stunting pada siang hari ini. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.